Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Pristanto dari kelas 9D SMP Negeri 1 Kedung. Di sini saya akan memberikan sebuah informasi mengenai virus corona yang sudah merebak di Indonesia sebagai tugas IPS. Oke, yuk kita simak video berikut. Oke, friends. Di sini saya akan memulai memberikan informasi mengenai virus COVID-19. Yang pertama akan saya sampaikan yaitu mengenai pengertian virus COVID-19. Pasti kalian bertanya-tanya, apa itu COVID-19 dan apa penyebabnya, gejalanya? Itu yang pasti kalian ingin tanyakan. Pertama, pengertian virus COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Hal ini tentu sangat berbahaya bagi kita semua. Virus ini bisa disebut sebagai virus corona. Virus corona bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, lansia, ibu menyusui, orang tua, bahkan ibu hamil pun juga bisa terjangkit virus corona. Maka dari itu perlu adanya pemahaman mengenai menjaga pola hidup sehat agar tidak terjangkit virus corona. Untuk itu, virus corona sangat berbahaya bagi kita. Virus corona bisa menyebabkan pneumonia atau istilahnya yang berhubungan dengan paru-paru, bahkan jika sampai komplikasi bisa menyebabkan kematian. Lalu yang kedua akan saya bahas mengenai komplikasi virus corona lebih lanjut. Pada bagian kedua ini, komplikasi virus corona hampir sama yang sudah saya sampaikan pada bagian yang pertama, yaitu bisa menyebabkan gangguan sistem pernafasan seperti pneumonia. Hal itu jika sampai komplikasi maka akan menyebabkan kematian yang lebih parah lagi. Mengapa? Karena di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia pun sudah hampir merasakan bagaimana dan mengenal apa itu virus corona. Karena virus corona sangat berbahaya bagi kita semua, maka dari itu diperlukan adanya kewaspadaan yang sangat betul-betul diwaspadai, karena virus itu mengganggu sistem pernafasan. Bagian yang ketiga akan saya bahas mengenai gejala virus corona. Pasti kalian bertanya kan, apa itu gejala dari virus corona? Gejala dari virus corona memang ada banyak, tetapi secara umum itu ada 3. Yang pertama ada demam, suhu tubuh di atas 38 derajat. Yang kedua, flu, batuk, dan lain-lain. Gejala yang ketiga, sesak nafas, atau bisa juga nyeri di dada. Nah, itu 3 gejala yang secara umum bisa menyebabkan virus corona. Tetapi menurut penelitian, orang yang bisa terdeteksi virus corona itu harus menjalani rapid test atau yang sudah dijalankan di Indonesia ini. Untuk itu sudah diteliti ada sekitar 2 hari sampai 2 minggu untuk mengetahui gejala-gejala yang ada yang terdapat di orang yang terjangkit virus corona.
Itu pun kalau tidak ada gejala hampir sampai 2 minggu untuk mendeteksi apakah terjangkit virus corona atau tidak. Oke, sekarang kita akan membahas bagian yang keempat mengenai penyebab virus corona. Seseorang dapat tertular virus corona atau virus COVID-19 melalui berbagai cara. Di antaranya, yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan air ludah dari bersin ataupun batuk dari penderita COVID-19. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan ataupun berjabat tangan dengan penderita COVID-19. Virus COVID-19 ini bisa berakibat fatal dan sangat berbahaya bagi orang yang daya tahan tubuhnya lemah, seperti lansia, ibu hamil, dan orang yang sedang sakit. Orang-orang yang daya tahan tubuhnya lemah itu mudah terjangkit virus COVID-19 dan akan berakibat fatal dan berbahaya sekali. Sekarang bagian yang kelima akan saya bahas mengenai diagnosis virus corona. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus corona, dokter akan melakukan langkah-langkah untuk menentukan gejala yang dialami dan menanyakan gejala pada penderita COVID-19. Guna memastikan diagnosis virus corona, dokter akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti uji sampel darah, tes usap tenggorokan untuk meneliti sampel dahak atau tes PCR, dan yang terakhir ronsen dada untuk mendeteksi infiltrasi atau cairan di paru-paru. Oke, sekarang kita akan membahas bagian yang keenam mengenai pengobatan virus corona. Infeksi virus corona belum bisa diobati, tetapi ada langkah-langkah untuk melakukan pencegahan dan pengobatan yang dilakukan oleh dokter. Di antaranya, merujuk penderita COVID-19 untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit yang dirujuk. Yang kedua, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai dengan penderita COVID-19. Yang ketiga, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup agar kondisi tubuhnya tetap stabil. Langkah yang keempat, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak-banyak minum air putih agar kadar cairan tubuh penderita COVID-19 tetap tercukupi. Oke friends, sekarang kita akan membahas bagian yang ke-6 mengenai pencegahan virus corona. Oke, sekarang di sana ada salah satu teman saya yang akan saya beri sosialisasi untuk saya beri motivasi mengenai apa saja yang sudah dia lakukan untuk mencegah virus COVID-19. Oke, friends, go.
Oke, terima kasih. Di sini saya akan memberikan sosialisasi mengenai pencegahan virus COVID-19. Lalu, apa saja yang sudah Anda lakukan selama ini untuk mencegah virus COVID-19 dan apakah Anda sudah melakukannya? Sudah. Lalu, apa saja yang sudah Anda lakukan? Yang pertama, saya rajin mencuci tangan dan makan makanan yang seimbang. Apakah Anda sudah puas dengan tips-tips yang sudah saya berikan? Ya, saya sudah. Terima kasih. Oke, sama-sama. Karena tugas saya adalah sebagai pelajar harus memberikan sebuah tips-tips kepada teman agar kita semua warga Indonesia bisa bersatu melawan COVID-19 melalui dengan adanya pencegahan virus COVID-19 yang harus kita pahami, kita teliti, kita lakukan sesuai dengan anjuran pemerintah agar kita bisa menjadi sehat dan kembali normal seperti yang sudah terjadi di Indonesia, yaitu meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke friends, setelah sekian lama berbincang-bincang dalam video kali ini, yaitu video pencegahan virus COVID-19, saya akan berbagi-bagi hadiah. Tentu kalian bertanya, hadiah apa yang akan saya berikan? Hadiah yang akan saya berikan berupa tips cara mencuci tangan agar tangan kita bersih sehingga terhindar dari virus COVID-19. Oke friends, yuk kita simak video berikut. Go! Kita akan melakukan cuci tangan agar tangan kita bersih. Pertama, nyalakan keran dan bilas tangan terlebih dahulu. Beri sabun. Gosok-gosok di air sedikit. Gosok-gosok. Usap punggung jari secara bergantian. Usap sela-sela jari. Keempat, begini secara bergantian. Lalu putar ibu jari dengan digosok secara bergantian. Lalu begini. Setelah itu kita bilas dengan air yang mengalir. Tutup keran dengan menggunakan tisu. Oke friends, sekarang kita sudah menuju dari bagian awal ke bagian akhir. Tentunya tak lupa dalam bahasa Jawa ada namanya dududan, yaitu kesimpulan. Dalam video ini, yaitu video pencegahan virus COVID-19, tentu ada kesannya. Kesannya adalah rajin-rajinlah kalian menjaga kesehatan dan lindungilah keluarga kita sesuai dengan anjuran pemerintah, yaitu by study, work, worship at home. Artinya dengan belajar, bekerja, dan beribadah di rumah agar kesehatan kita tetap terjaga dan kita bisa terhindar dari virus COVID-19. Untuk dalam sebagai penutup video kali ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena kalian telah menonton video saya dalam hal untuk mengumpulkan tugas IPS berupa
video pencegahan virus COVID-19. Semoga dengan video ini saya dan kalian bisa terhindar dari virus COVID-19 dan tentunya kita bisa sehat selalu. Oke, saya Kiki Pristano dari kelas 9D SMPN Negeri 1 Kedunghatem mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa. Semoga kita terhindar dan bisa menjalankan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.